Ayu Ting-Ting beranyak satu. Yang penting kita bersatu. Ayu Ting-Ting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayu Ting-Ting masih janda. Urusannya Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ibu, Bapak, malam ini kita ketemu di acara Sapari Ramadan. Apa? Sapari Ramadan. Nanti ada siapa coba? Ada yang tahu? Siapa? Bapak Aing tuh siapa Bapak Aing? Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Eta Jawa Barat. Tidak lupa nanti juga ada guru saya, penceramah saya, Al Ustadz. Selamat datang, nanti kita akan mendengarkan dari beliau, dari Al Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif, ya. Dan alhamdulillah malam ini juga dihadiri oleh PLT Kabupaten Bekasi, ya. Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Selamat malam Pak. Izin dan juga dihadiri oleh Haji Saiful Nyamat. Baik, malam ini kita ditemani oleh musik yang sudah tidak asing lagi, ya. MK 9 lon. Ada ehonya ya? MK 9. Yang keras dong biar semangat. Bahagia bulan Ramadan, bahagia kan? Tidak makan, tidak minum di bulan yang penuh hikmat. Tidak makan, tidak minum di bulan yang penuh hikmat. Ramadan tiba, kita semua bahagia. Ramadan penuh suka, kita semua bergembira. Tidak makan, tidak minum di bulan yang penuh hikmah. Tidak makan, tidak minum di bulan yang penuh hikmah. Semuanya tidak makan di bulan yang tidak makan di bulan yang penuh hikmah. Tidak ada yang keprok buat saya. Terima kasih. Baik ya, sebelum acara dimulai, izinkan saya kepada yang terhormat Bapak PLT Bupati Bekasi, Bapak Dr. Asep, untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Ya, untuk itu waktu saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, tapi masih dalam perjalanan. Nanti juga datang ya Bu ya, menyapa orang Tambun Selatan ya, Desa Sumberjaya. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Nah ini Bu, ini yang baru nih. Yang saya hormati Pak Dandim 0509. Yang saya hormati Kapolres Metro Bekasi atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Bekasi, Pak Ndin. Yang saya hormati Kepala Desa Sumberjaya, Ibu Ike Rahmawati. Mana Ibu Ikenya? Yang saya hormati tokoh masyarakat, Bapak Haji, siapa tuh? Bapak Haji siapa? Saipulnya Matasi apa? Keluarga besar Uyut Haji Gendul. Yang saya hormati penceramah kondang, Ustadz Dr. Haji Dasad Latif, SOS SAG MSI EPHD, namanya pada panjang Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita ditakdirkan berkumpul. Perkenalkan, saya PLT Bupati Bekasi Bu, Dr. Asep Surya Atmaja. Ya Bu ya, hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam acara yang digagas oleh provinsi, yaitu Safari Ramadan. Sebagai PLT Bupati Bekasi, saya mengucapkan selamat Ramadan 1447 Hijriah. Sumberjaya mempunyai penduduk 120.000. Tambun Selatan mempunyai penduduk 700.000. Itu sangat padat. Jadi Tambun Selatan itu masyarakatnya Pak padat, makanya Kang DM pengen datangnya ke sini langsung menyapa masyarakat Tambun Selatan, khususnya desa Sumberjaya. Ibu izin panitia, boleh nggak saya kuis ya? Boleh ya, sambil nungguin Kang Bapak Aing ya. Coba saya minta 3 orang aja naik ke panggung. Ayo sini. Oh iya ini mah. Ayo udah ini hafal. Ayo di belakang satu lagi Ibu. Ayo kerudung. Nah ya sini. Teh, ayo teh. Iya sehat. Ini sambil nunggu Bapak Aing ya. Ayo, 3 orang aja jangan banyak. Ya 3 orang, ayo. Iya. Iya. Nah, udah 3 orang. Pegang mic-nya ya. Dari mana? Dari Selang Bojong CBL. Oh, CBL nyampe ke sini. Masa ponakan sendiri tahu, Bang? Ya, iya tahu. Tapi kan dari panggung mah kita pura-pura. Oh iya, tahu ya. Jadi jauh-jauh datang ke sini ya? Iya. Mau melihat apa nih? KDM sama Bapak Bupati sama yang lain-lain juga. Oh, tuh ada Pak Ustadz tuh, Ustadz Kondang tuh. Ampura, semuanya Ustadz ya. Latif tuh, ini yang baru ada Kajari, ada Pak Iya, Dandim Pak. ya. Salam, Tuh Pak. biar kenal, iya. Iya. Namanya siapa? Ibu Yuliana. Oh Bu Yuli, Bu Yuli. Iya. Saya mau nanya nih Bu Yuli ya. Iya. Bu Yuli, Iya. ada Pak Ustadz nih ganteng nah. Oh. Nih. Pada saat Latif tuh. Oh iya, Pak Ustadz. Iya. Coba sekarang saya mau tanya, ayo. Ya, apa tuh? Dia pakai sendalnya nomor berapa? Ayo. 41. Betul Pak Ustadz? 40, salah. Salah. Ya banyak salahnya. Ya, Kalau saya nomor berapa nih? Hah? Mama 42. 42, pinter nih, pegang nih. Alhamdulillah. Iya. Ibu rumahnya di mana? Rumah saya di Pulau, Kampung Pulau Pak. Iya, desa Desa Sumberjaya. Sumberjaya. Kepala desanya namanya siapa tadi? Nah Ibu Ike, Ada Ibu Ike-nya? saya belum ya, Bu Ike ada nggak? belum datang ya. Nggak ada. Tuh Bu Ike tuh. Di dalam, maaf Bu. Iya, iya. Di bawah. Iya. Oh iya, maaf, Ibu maaf, Bu. kenal ya Bu Ike ya? Iya. Iya. Nomor sepatunya berapa sih? Kayaknya 40 dia. 40 Bu. Berapa? 39 ya. 39. Oh 39, biar salah juga dikasih dah. Iya dah. Ayo Ibu, biar cepet lah. Iya. Iya. Untuk perkenalan Ibu ya. Iya. Ibu ngomong-ngomong sama siapa ini? Ini, Ibu Iya. Camat.
Pencamat, alhamdulillah saya di camat. Alhamdulillah saya udah jadi camat. Ya, Bu. Perkenalkan nama saya Dr. Asep Suri Atmajaya. Saya PLT Bupati Kabupaten Bekasi ya. Didoain panjang umur sehat ya Bu ya. Amin. Iya. Bu, ada pertanyaan dari saya Bu. Ya, mau nggak dijawab? Mau Bu. Camat Tambun Selatan siapa? Tahu ya, saya kan orang Selang Nangka. Oh, Selang Kecamatan Nangka. Cibitung. Kecamatan Cibitung, Cibitung sampai ke sini ya. Iya. Berarti daya tarik Bapak Aing itu kuat. Iya, betul. Walaupun beda kecamatan, betul. tapi berbondong-bondong datang ke Desa Sumberjaya. Nah, Ibu, saya mau nanya sama Ibu dah. Ya. Kepala desa Ibu siapa sih? Hah? Kepala desa Ibu siapa sih? Kepala desanya nggak ada. Nggak ada. Kan Karang mau udah jadi desa. Kepala desa Karang mau. Iya, udah. siapa namanya? Namanya Bapak Iya, udah lupa. Umur Ibu berapa? 62. 62. Nah, ini pegang dah buat beli japuh ya Bu ya. Makasih. Umurnya 62 tahun. Ya. Ini adalah bagian perkenalan dari saya Bu ya. Jangan lupa muka saya Bu ya. Insya Allah Bu, jangan khawatir. Kita pemerintahan Kabupaten Bekasi sedang mengalokasikan anggaran. Nanti jangan kaget Bu ya. Insya Allah jalan-jalannya jelek akan dibangun ya Bu ya. Lagi kita tungguin pergeseran anggaran ya Bu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Kabupaten Bekasi. Baik, Ibu, Bapak, pengumuman barang siapa yang masih berada di belakang bisa merapat ke depan. Setuju? Yang di pinggir silakan karena sebentar lagi Bapak Aing akan hadir di tengah-tengah kita. Mohon semuanya yang di belakang bisa merapat ke sini. Silakan ya, sekali lagi. Ini sebentar lagi Bapak Aing akan hadir di tengah-tengah kita. Mohon yang di pinggir, yang di tengah masih di belakang bisa merapat ke depan karena acara akan segera dimulai. Setuju? Baik. Ibu, Bapak semuanya yang ada di sini jangan lupa rumahnya sudah dikunci rapat-rapat. Sudah? Tidak ada kompor yang masih menyala. Yakin? Ada yang punya handphone, ada, punya dompet, ada. Harus hati-hati ya, karena takutnya ada copet. Kepada saudara copet malam ini supaya tidak mencopet dulu karena kasihan. Ditujukan kepada saudara copet supaya tidak mencopet dulu. Baik, ada yang bawa anak kecil, ada. Banyak kejadian yang hilang anak kecil. Jadi terus dipantau ya, terus dipegang anaknya. Setuju ya? Awas, sekali lagi nih, jangan sampai lupa yang tadi. Rumah sudah dikunci, handphone, dompet, hati-hati dan anak kecilnya jangan sampai kabur, harus dipegang ya. Baik yang masih berdiri silakan maju ke depan ya, izin karena acara akan segera dimulai. Yang masih berjalan-jalan, acara tidak akan dimulai bila masih ada di belakang. Jadi semuanya harus di depan. Di mana? Di depan. Yang belakang coba maju, yang belakang coba maju, yang tengah coba maju. Kita sama aku. Yang belakang coba, yang belakang kita coba. Yang di tengah coba, acaranya akan dimulai. Syalalalalala. Bagus? Bener. Malu saya tadi dikasih terucingan tebak-tebakan sama Bapak Asep ya, menebak-nebak. Saya tidak kebagian. Ya, saya tebak nih buat ibu-ibu yang bisa menjawab. Bapak Ustadz kita pakai peci warna apa? Putih. Oke, nggak ada Pak. Betul. Bapak PLT Bupati yang ganteng pakai peci warna. Tadi kasih berapa tadi? Gocap. Tadi dulu. Pak ada gocap. Ya, bener dikasih itu buat saya itu mah. Ya, buat saya. Saya laki-laki cewek. Tuh.
Saya laki-laki cewek. Tuh. Ya Pak, buat anak yatim Pak ya. Saya salurkan. Dan kebetulan saya anak yatim. Tenang dulu atuh nih. Jawab jujur Ibu. Saya cewek cowok Bu? Saya cowok. Saya cowok. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sehat selalu Bu ya. Doakan saya dapat jodoh Bu. Ya. Ya. Iya saya kan duda itu harus minta doa kepada Pak Ustadz ya. Izinkan saya mendapatkan jodoh yang luar biasa, yang soleh dan soleha, amin. Berarti saya ganteng cantik. Ganteng dong, ganteng. Itu ada yang lebih cantik tengah-tengah kita. Ada yang tahu siapa? Ya siapa? Cantik enggak? Teh Kanaya puasa enggak ya kira-kira ya? Hah? Iya tadi siang puasanya. Sekarang puasa enggak? Benar. Berarti puasanya harus siang. Sekarang mah enggak puasa ya. Ibu-ibu. Tahu enggak MK9? MK9 adalah musik ya yang dimiliki oleh Bapak Aing. Kita dengarkan bagaimana alunan-alunan dari MK9 ya yang akan menyentuh semuanya. Setuju? Hadirin serta undangannya kami hormati. Inilah MK9 lan. Barang MK9.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أسرق البدر علينا فاختفت منه البدور مفتاح حسن ما رأينا قلت يا واسهر سجوري.
debu berselimut pilu, pedang menggores rembulan, langit dikepung angkara, bintang menangis di peluk awan membisu, menjerit sang matahari, bergoncanglah cakrawala di balik dinding yang sunyi, sepi tiada berjendela, jerit tangis bayi suci membatik bintang kejora, kaki yang menghentak bumi telah mengguncang langit jingga, mengayuh waktu di balik pilu, terhempas si miskin berbalut tulang tak bernyawa di balik tegap bungkukmu. Kau tersenyum, kau terdiam dalam cerca kedengkian, tergerai rambut sebahu, jelata yang terhinakan, jerit tangis bayi suci membatik bintang kejora, kaki yang menghentak bumi telah mengguncang langit jingga, pedang terhunus, mata terpejam, bergumamlah bibir seindah rembulan, berucap kata langit terdiam atas nama asmah, rasa dan cinta, rinduku padamu terbingkai belenggu.
Siah ombak nembangkan tresna linduh gunung pangancikan diri curcor cai bilu kawalungan Sunda medal najarkan kahemat Panun poe tuhu kajang jina muka panto jujur kahirupan tunggang gunung mungkaskeun lamunan simpe beting bulan panganterna Prabu Siliwangi nyuruh lemah cai
Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa qawli anta misbahu suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Saya mohon maaf ke Pak Ustadz agak ngebelakangin. Bingung kalau kesana juga jadi nggak kelihatan. Pak Bupati dan seluruh jajarannya, kawan-kawan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, penyelenggara Badan Pendapatan Daerah. Pertama saya mohon maaf terlambat karena perjalanan dari ujung selatan Jawa Barat, Banjar, menempuh jalan hampir 7 jam untuk sampai ke sini. Subuh saya harus berangkat lagi ke Maumere menjemput 13 perempuan asal Jabar yang mendapat perlakuan kekerasan seksual di Maumere. Tadi sepanjang jalan Pak Bupati, semua rakyat tuh teriaknya satu, Pak jalan, Pak jalan. Karena hidup itu adalah jalan, betul enggak? Sekali lagi, hidup itu adalah karena hidup adalah perjalanan, maka jalan itu harus mulus dan lurus. Sekali lagi, jalan itu harus mulus dan andai kata ada kelokannya harus indah, betul enggak? Tugas siapa itu? Tugas penyelenggara negara, betul enggak? Penyelenggara negara ini nanti Pak Ustadz yang jelasin.
Itu kalau dalam kaidah Islam itu namanya amilin. Amilin. Amilin itu ya mengelola dana Baitul Mal. Baitul Mal itu di dalamnya adalah pembayaran zakat. Zakat itu dulu dibayarkan untuk mengelola negara. Di kita ini ada pajak, kita ini amilinnya. Dan amilin itu kan tidak boleh terlalu gede. Space-nya 10 sampai 15%. Kenapa Jawa Barat kok nggak cepet majunya? Kenapa Bekasi nggak cepet majunya? Amilin terlalu gede ngambil jatahnya. Betul nggak? Amilin itu siapa? Gubernur, bupati, sekretaris daerah, kepala OPD, anggota DPRD. Kita ini ngambil jatah kegedean. Gimana kegedeannya? Dari anggaran 100%, amilin hampir 70%. Dari 30 diambil lagi, sisa tinggal 10% paling buat rakyatnya. Makanya kita susah maju. Sehingga ketika saya memimpin, saya mencoba untuk merubah pola berpikir ini. Apa merubah pola berpikirnya? Kita penyelenggara negara jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat itu. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan nggak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan nggak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amilin. Jadi, gitu loh. Sekarang nih Pak PLT Bupati. Kalau Pak PLT Bupati, Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas sampai Kepala Kelurahan ingin disebut Islami, menurut saya umroh boleh, tapi keseringan tidak baik. Kenapa? Cukup sekali. Kenapa? Tugas kita bukan umroh tiap bulan. Tugas kita bukan haji tiap tahun. Tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Kenapa? Kita lagi di depan Masjidil Haram, lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah kita berdoa seolah-olah soleh, tapi rakyatnya lapar sampai bunuh diri, dosa kita sebagai pemimpin. Benar gak? Benar gak? Bekasi, kenapa? Duitnya banyak. Benar gak? Duitnya banyak. Kenapa begini terus? Cara belanjanya yang salah. Karena cara belanjanya yang salah, maka ke Pak Bupati, ke Pak PLT saya ngajak, sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya. Benerin ini duit, umumin ke rakyat tiap hari. Kita punya duit sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian. Tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita, harus tahu. Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting. Tapi langsung saya jawab, saya bilang lagi persiapan lelang 20 miliar. Yang Cibarusa sudah kita siapkan 100 miliar B. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, Pak Bupati duitnya banyak, gak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rubah juga kebijakan.
Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Qur'an, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan, ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Kalau Bogornya dibangun hotel semua, dibangun perumahan, airmu jatuh kemana? Maka air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal. Proyek keruk-keruknya bohong-bohong, cari untung karena di antara proyek yang gampang untungnya diantaranya proyek ngeruk sungai. Kalau proyek jalan ketahuan gejolak ngeruk sungai, emang lu mau turun berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 km, kemudian kedalaman 5 km. Gimana ngukurnya? Lu nyemplung aja, susah. Proyek ngeruknya keruk-kerukan. Habis itu gunungnya gundul, pendangkalan, sudah takdirnya Habis itu di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah. Rawa diuruk setu, bikin tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya ngizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede. Banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya pasti giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi. Banjir kagak mau, sawahnya diurukin. Banjir kagak mau, gunungnya ditebangin. Banjir kalau mau, hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman. Iya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak, pura-pura Ayo kita benerin. Oke? Karena orang Islam itu punya pikiran, punya akal dan punya punya kepercayaan dan punya kepercayaan dari pikir, keyakinan dari dua-duanya harus setuju? Bupati Bekasi beriman kalau drainasenya bersih, rumput-rumputnya bersih, jalannya habis beton, karena Bekasi itu rata-rata beton. Habis beton, lapisin hot mix, kasih garis, kasih PJU, kasih CCTV. Rakyatnya beriman, anak kecil nggak boleh dikasih motor. Bener nggak? Ini diantara kabupaten yang masih ada tawuran Bekasi nih. Kabupaten lain udah kagak ada semenjak ada barak militer. Ya, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, ya bener gak? Oke. Ibu-ibunya beriman gak? Anak-anaknya belum waktunya motor jangan dikasih motor. Belum waktunya merokok jangan dikasih rokok. Kemudian anak-anaknya mau laki-laki mau perempuan maghrib masuk rumah. Bener gak? Ibu-ibu, saya kasih tahu sebagai gubernur Jawa Barat, jangan hanya cemas pada anak perempuan, anak laki-laki juga harus dicemasin. Bener gak? Anak laki-laki juga bahaya. Kenapa? Hari ini di Jawa Barat banyak peristiwa anak laki-laki digarap sama laki-laki. Bahaya gak?
nanti nular, dia garap lagi punya orang, lahir penyakit HIV. Ini harus benerin. Siap? Dan anak-anaknya diminta belajar berpuasa. Oke? Mantap. Periksa isi tasnya, ibu suka periksa isi tas anak. Periksa HP-nya, suka diperiksa HP-nya, kagak. Biasa ngomong Sunda, di sini yang ngomongnya begini ya. Itu. Siap? Mantap. Nah ini tuh Bupati ini nih, bawa mic-nya biar jelasin sama masyarakat. Bupati ambil bawa mic-nya sini. Ini adik gue nih. Nah. Siap Kang. Berapa anggaran jalan sekarang? Sekarang perubahan Kang, pergeseran semua, kita jalan kita utamakan Kang. Ya karena sebelumnya ada berapa duit buat bangun jalan? buat bangun jalan kita semuanya anggaran lumayan besar. Ya dulu berapa? Iya. Kalau dulu ini baru 2 bulan nih menjabat ini. 2 triliun, 2 triliun. Bukan buat jalan. Iya. Anggaran sebelum Pak Bupati Satu jadi berapa? PLT. 1,2. Anggaran jalan? Iya. Bener 1,2. Iya. Perasaan kagak deh saya lihat. Iya. Sekarang kan semenjak adanya banjir. Oke. Ada banjir baru ada pergeseran. Saya percaya 1,2. Iya. Kalau 1,2 langsung selesai setahun. Insya Allah. Ini Iya. bener 1,2 triliun buat jalan. Iya. Benar. Oke. Iya. Siap. Oke. Iya. Buat bangun sekolah berapa? Sekolah apa nih? SD, SMP? SD SMP Iya. Berapa tuh Pak? 700 Pak. 700. Iya. Buat perbaikin puskesmas, Kita anggaran puskesmas 800 miliar. rumah sakit. Iya. Rumah sakit kita baru punya 2. Oke. Iya. Berapa APBD Kabupaten Bekasi? 7,7 triliun. Gede. Oke. Siap, semangat Bupati ya. Siap. Layani terus. Siap. Perbanyak layani rakyat. Siap. Sedikitin layanin istri. Ya, silakan Bupati. Kepro Siap. ya, semangat ya. Ya, begini. Saya ini ngomong lapangan kerja. Pak Bupati, nanti dengan saya gini. Lapangan kerja begini. Anak-anak SMA dan SMK yang di Bekasi ini langsung di MOU-kan dengan pabrik-pabrik. Dengan pabrik-pabrik dibikin yang disebut dengan prakerja. Jadi nanti pabrik itu kalau ngerekrut itu langsung ke situ. Anak-anak disuruh pelatihan di pabrik itu, sehingga nanti begitu lulus sekolah, pabriknya tinggal masuk dan tidak boleh ada lamaran manual. Harus digital. Kenapa? Kalau lamaran manual pakai map, calonnya terlalu banyak. Kadang-kadang tokoh-tokoh di kita ini sama rakyat ngeduetin. Mau lamar kerja harus pakai duit, duitnya pinjem Bang Emok. Bener gak? Habis itu tenaga kerjanya kontrak. Setahun diberhentiin, utangnya belum dibayar 15 juta. Ya kan? Jangan mau itu bekerja kontrak itu pakai duit ya. Pekerja kontrak aja nyusahin apalagi kawin kontrak. Cari usaha. Kenapa? Saya gini juga kepada rakyat, jangan suka ngomong ngeluh. Kenapa? Orang wajib usaha. Gak ada orang sukses yang ngeluh. Gak ada orang sukses, aduh. Gak ada, berjuang terus. Betul gak? Saya berdiri di sini karena berjuang juga, susah juga hidupnya. Emang langsung senang kagak lah. Ya, semangat. Semangat. Kamu saya kenal pernah ketemu ya? Yang pernah dibeliin rumah kan? Rumahnya udah selesai. Adik kamu yang di UI kuliahnya lancar. Ini yang kuliah di UI lancar. Jadi ini ceritanya begini, dulu saya keliling di Bekasi itu ketemu sama dia. Ya kan ngomong Bekasi. Ketemu dia kan, habis itu dibeliin rumah 120 juta ya. Sama Pak Bupati, Pak Ade bareng dengan saya ketemunya. Ini adiknya ini kuliah di UI. Dia ngebiayain adiknya yang kuliah UI, dia aja baca tulis aja nggak bisa. Ini hebat ini, kamu mukanya cerah, kamu kuliah UI-nya lancar. Naik kereta, mantap. Jangan dulu pacaran. Itu. Cari yang bujangan, jangan yang bajingan.
Mak sini mak. Mak sini. Ya mak. Mak. Ah itu. Mak sini sini sini. Sini sini mak. Sini mak. Iya ini mak iya. Bukan itu yang depannya. Yang depannya. Iya iya. Ya itu mak. Ya ya itu. Nah, ya udah satu ini. Nah yang dipegang itu udah. Ini enggak bubu ini. Enggak ini. Nah ini. Sini mak. Ya mak. Saya pilih emak-emak biar tidak bermasalah. Sini. Nah. Pegang mic-nya. Namanya siapa, Mak? Ibu Resi. Ibu Resi. Umurnya Umurnya 8 tahun ya? lah, udah 65. Hah? 65. Lah itu giginya 3. Ah. Rumahnya mana? Itu deket. Asli sini? Iya. Asli? Iya, asal di sini Suami kemana? enggak ada. Kemana? Meninggal. Emak Danda. Ketemu Duda dong. Ah. Jadi dah punya istri. Tinggal di rumah sama siapa? Sama anaknya itu apa? Heeh. Bapaknya udah meninggal. Oh Dua jadi cucunya. ya sebentar dulu. Ibu ini suaminya meninggal. Ya, Punya mantu. anak berapa? Punya anaknya 4. Anaknya 4. Yang pertama namanya siapa? Agus. Ya si Agus. Mana Si Agus udah kawin. Udah kawin kayak udah orang benar ngikutin saya. Kawin gak bener kayak gubernur aja kawinnya gak bener. Jadi cerai. Ya, Si Agus cerai. Bininya kemana? orang benar. Hah? Ada. Ada. Iya. Cerai. Iya. Punya anak. Enggak. Ya di Bekasi begitu. Bagaimana nggak tambah susah di Bekasi. Dia kawin masih muda, habis itu punya anak, cerai. Orang punya anak. Nanti jadi beban neneknya anaknya. Nanti habis itu kawin lagi, cerai lagi, 2. Kawin lagi, cerai lagi, 3. Cerai boleh, gono gininya harus dapat banyak. Si Agus sekarang nggak kerja. Kerja bangunan. Oh bagus. Tiap hari di bangunan. Iya. Gim- Dia kap- di bangunan gitu ada orang. Ya di rumah kali sekarang ama masa di bangunan. Iya di rumah. Ah di rumah. Oke, yang kedua namanya siapa? Orang bisa ngomong, namanya Yanto. Si Yanto orang bisa ngomong. Enggak, dari kecil. Nggak kawin. Enggak. Jadi ngomongnya gitu. Si Yanto kalau minta putu 3 gini-gini 3. Ya si Yanto. Namanya juga kan gubernur tukang humor. Loh, si Yanto pengen putu 3. Si Yantonya nggak bisa ngomong ya pasti gini 3. Kan putu apa? Ketawa asik kan? Asik, tenang Bu, jangan protes. Ya udah, si Yanto nggak kerja. Enggak. Makannya tanggungan siapa? Lah, ada yang nyuruh-nyuruh dia mau. Hebat. Nyuruh ngeringin laut mau? Enggak tahu lah. Kalau disuruh-suruh orang Pokoknya dia mau. suka dia kalau disuruh ngerjain apa? Ngerjain apa baik, apa? Ada yang nyuruh nganuin sampah mau. Pokoknya dapat duit dah. Iya. Kalau buat makan hari-hari adalah. Ya ada buat. Ya di Bekasi asal mau dapat duit. Kenapa banyak yang nganggur nggak mau ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang dianggap oleh orang lain kasar, betul nggak? Pengennya duduk pakai dasi dapat duit mana ada kecuali tukang tipu. Yang ketiga, Apanya? ya kan bahasa Betawi. Yang ketiga anaknya siapa? Yang ketiga Nima. Sini mah. Iya anak 2, lakinya enggak ada udah meninggal. Laki meninggal jadi emang ngurus 2 cucu yatim. Iya. Sekolah enggak? Pada sekolah udah SMP yang kecil. Yang kecil SMP, yang satu lagi? Yang satu lagi ini apa? Udah SMP apa namanya? Ya udah SMP namanya SD. Habis SMP. SD. SMK. Udah Iya. bagus. Sekolah. Udah. Biayanya dari mana? Ya boleh emaknya. Emaknya usaha apa? Kerja Di di klinik. klinik. Mm-mm. Berapa gajinya? Ya murah.
Paling gak 2 juta. 2 juta ya? Ibu pengen si anak emak gajinya gede? Mau. Mau? Jadi bini muda bupati gede coba. Ini bupati kalau mau nambah istri sama yang ginian. Bener nggak? Pokoknya bupati harus menikahi janda-janda tua. Ya. Yang muda biar gubernur. Yang ketiga, keempat. Yang keempat, dia mau punya laki, bener, Cibitung. Lakinya benar. Bener, Kawinnya benar. bener. Punya anak. Punya anak 4. 4. Udahlah urus itu sendiri. Iya diurus sama dia sendiri. Oh, udah punya rumah? Udah. Di mana Di itu? rumah mertuanya Cibitung. Ya bukan punya rumah, numpang. Ya udah. Bikin mertua. Ya pokoknya mak kesini mau ngapain? Lah mau lihat bapak. Lihat saya. Emang siapa? Hah? Bapak siapa? Bapak Bu Edi. Bapak siapa? Bu Edi. Bapak Bu Dedi. Ya. Siapa? Edi, Bapak Sedi. Bapak Dedi. Bapak Dedi. Ma berapa kali kawin sih? Baru 2 kali. 2 kali baru. Emang mau kawin lagi? Enggak. 2 kali lakinya ninggal terus. Tadinya saya mau ngelamar emak karena denger ninggal terus, nggak mau ah. Ya udah ya, Mak. Mak punya beras nggak di rumah? Lah, tadi beli 5 liter. 5 liter. Duitnya dari mana? Dari anak. Anak. Jadi anak yang yatim 2. Ya. Sekolahnya bayar nggak SMP? Lah, bukan bayar lagi, bukan negeri, swasta. Semua swasta, semua. Mak, Hah? swasta itu kalau SMP harus menjadi tanggung jawab bupati kalau memang miskin. Lah, bayar namanya. Ya nanti bikin kebijakan bupatinya. Anak yang miskin kan bagi tugas. Anak yang miskin, yatim, SD, SMP tanggung jawab bupati. Yang miskin, yatim walaupun sekolah swasta mulai tahun ini nih nanti 2026-2027 itu tanggung jawab gubernur. Sampai bukunya, sepatunya, tasnya. Iya. Betul nggak? Di Asnaf Zakat itu kan di dalamnya ada itu anak-anak yatim. Kita ini sudah dipungut zakat, dipungut pajak, anak yatim dan miskin sekolahnya masih bayar juga. Bayar. Iya, bayar. Mak, boleh deh ikut anaknya nitip. Ya Allah. Ikhlas asik pinteran ciduk metu jajampean ajak lempah dilakonan lemah ngamperkan kaheman nuntun laku ning kamelang panas aja ranti berang ngaguru kapoe penting susu jiku cai ibu pahing getipang tulang ayun ambing ajak tentu hirup nanju. Satu orang yang dapat rezeki selapangan bahagia. Bagi si emak pegang uang kurang lebih 30 juta bukan perkara lama. Alhamdulillah berkah pertemuan malam ini.
Makanya pemimpin tuh harus sering ketemu warganya. Kalau nggak sering ketemu warganya nggak akan bisa tahu masalah warganya. Kita yakin Pak Bupati dan teman-teman DPRD didukung oleh Polres, Kodim, Kejaksaan, semuanya bisa mewujudkan cita-cita warga Bekasi. Setuju gak? Terima kasih, semangat Pak Bupati. Dan kita dengarkan, Bu sebentar ya, kita dengarkan ya ceramahnya Pak Ustadz Dasat Latif. Hatur nuhun, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Aing yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada orang di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Coba lihat, sederhana, istri cantik, Bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti ketemu di pesta. Pas saya sampai di pesta, Kang mana Kang? Gak jadi, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Kalau begitu bagus kalau tidak ada istri, masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri, masalah lagi. Coba lihat, waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Masalah lagi muncul, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau lagi jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Iya kan? Tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Nih di belakang saya semua muka-muka penuh masalah. Iya kan? Nih yang ceramah, Bapak pikir sebagai ustadz tidak ada masalah saya? Banyak masalah saya, apalagi saya viral, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Kukirimilah doa ibu kalau lagi galau, baca amalan ini, baca doa ini. Alhamdulillah setelah lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah berhenti galau. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku?
Mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat dalam rumah tangga, ada orang sudah 2 tahun menikah tidak ada rumahnya, iya kan? Sudah punya anak tidak ada rumahnya, iya toh? Ada orang belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada anak ada rumah, apa masalahnya lagi? Mertuanya ikut campur. Biar gelas suaminya, mertua menantunya diurusi juga. Apa itu istrimu bodoh betul, kordennya ndak serasi warna kursinya. Iya, mertuanya baik, ada rumah, ada anak, apalagi yang jahat? Iparnya lagi jahat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan kita, kurang apa mulianya Nabi Muhammad SAW, manusia paling suci yang setiap ada nama Allah pasti di sampingnya ada nama Muhammad SAW. Apa tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah yatim. Usia 6 tahun yatim piatu, ibunya pun wafat. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil sama pamannya, wafat lagi pamannya. Dalam ekonomi bu, ekonomi Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat pasi tidak makan. Itu Nabi. Dalam pekerjaan sebagai gubernur, sebagai bupati, bukan dibully. Nabi sebagai rasul bukan dibully. Beberapa kali uji coba pembunuhan dan mengalami perang 9 kali, dan puncak penghinaan orang-orang Mekah, diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi. Apalagi kita. Nah, kalau begitu ketika ada masalah, Allah tidak berkata, Das'at kalau ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Kang Dedi kalau ada masalah 2 periode dulu. Ada masalahmu kau sarjana dulu. Ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ibu bapak yang ada masalahnya dengar baik-baik. Ketika ada masalah Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg begitu mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bekasi. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam, siap kau hubungi. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Bekasi? Ada? Ada? Ah, kau salah, kenapa kau pilih? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah Allah minta sabar. Istri suka ngomel, sah? Bapak suka ngomel, sah? Pak, mau tahu kenapa istri suka ngomel? Itu kata Nabi 2 sebabnya. Perempuan suka ngomel itu 2 penyebabnya. 1, jarang dipuji. Nah, itu sudah bilang betul. Bu ibu, pak, bahkan untuk memuji istri boleh bohong. Boleh bohong. Misalnya pulang kerja ketemu istri, Dek, kau makin cantik aja. Dan hebatnya bohong kepada istri, meskipun dia tahu bohong, dia tetap senang. Kau bohong tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Iya kan? Iya toh? Yang kedua sebabnya kata Nabi, setelah jarang dipuji, jarang kau kasih hadiah. Nah, coba, enggak percaya, ibu-ibu, coba jawab bu. Biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, coba, uangmu dia cari. Maka kalau ada istri suka ngomel, berarti suaminya jarang ngasih duit. Maka suami yang baik pulang dari Jakarta seminggu enggak balik kerja, maka pulang kerja kasih hadiah meskipun sekecil nasi bungkus. Kasih hadiah. Saya Pak Gubernur suatu ketika pulang ceramah lama sekali, saya pulang saya kasih emas istri saya. Kalung dengan gelang. Senang dia. Alhamdulillah ibu bapak saya Ustadz belum pernah belikan setebal ini. Senangnya dia. Alhamdulillah terima kasih Ustadz. Beberapa saat kemudian saya lagi duduk-duduk, dia datang kasih saya kembali. Ternyata palsu kok kasih saya. Saya bilang meskipun emas itu palsu tapi cintaku murni 24 karat.
Nah, yang jadi masalah, bapak-bapak jarang muji istri, jarang ngasih hadiah, mau istrinya seperti Khadijah. Tidak mungkin. Ibu-ibu juga kalau mau punya suami seperti Muhammad, ibu juga seperti Khadijah. Bagaimana sabarnya Khadijah? Ibu tahu enggak itu Khadijah? Khadijah sebelum menikah dengan Rasul itu perempuan terkaya di Mekah. 2/3 barang-barang Mekah yang mewah pada saat itu miliknya Khadijah. Tapi ketika sakaratil maut, Khadijah memakai baju yang 83 kali tambal. Dan suatu ketika Khadijah menyusui anaknya, air darah yang keluar bukan ASI. Kenapa? Habis konsumsi makanan. Itu Khadijah, istri Nabi, Ummul Mukminin, dalam rumah tangganya pun kelaparan. Maka ketika ada masalah, bagaimana bentuk sabar? Kata Allah, alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadinya ada motor, karena hutan pinjol terpaksa kita jual motor. Begitu motor lepas, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba amalkan dengan catatan jangan cepat ketika ngucapnya sambil usap dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti berbekas. Kenapa zikir kita tidak berbekas di hati? Kita rajin zikir tapi kita suka ngomel. Kita rajin zikir tapi tukang gosip. Kita rajin zikir tapi pemalas. Kita rajin zikir tapi suka mengeluh. Kenapa? Zikir kita tidak berbekas. Kenapa tidak berbekas? Karena terlalu cepat cara mengucapnya. Saya biasa heran di masjid, sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah sampai. Karena seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Jangan ketawa, saya serius ini. Coba ucapkan dengan lapang dada, usap dada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi dapat rezeki 30 juta. Supaya dia berkesan di hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ketika bapak istri ngomel, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan kau keras. Istrimu ngomel, kok innalillahi, oh tambah jadi dia. Kau kira saya mati? Tapi gimana caranya? Istri ngomel kita dengar, selesai ngomel lalu kita tinggalkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Bu, saya kalau istri saya ngomel, Ustadz kenapa sering sekali saya ditinggal, jarang di rumah. Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Oh, masih marah-marah juga. Saya buka baju saya sambil saya peluk sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia marah. Ibu-ibu juga kalau suamimu marah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ngomel-ngomel, ibu sambil nyanyi. Berhenti tuh marah kalau ibu nyanyi. Caranya nyanyi bu begini kalau dia ngomel. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila kau marah. Samakah aku yang dijual orang hingga sesuk kau lakukan itu? Apa judulnya bu? Hati yang terluka. Penyanyinya? Oh, berarti ibu-ibu sudah tua semua ini. Inilah itu masih lebih baik bu daripada lagu ibu-ibu sekarang. Putar ke kiri nona, putarlah ke apa itu kiri kanan. Kalau ini ada pesan moralnya, ya bu.
Jadi kalau suami marah dengar sedulur-sedulur, punten, mangga. Kalau orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak enak makannya. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak duitnya banyak. Orang kaya tiap hari bertengkar, paling tidak tempat tidurnya empuk. Tapi kalau sudahlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, sempit, suami bau keteknya, istri busuk mulutnya, bertengkar tiap hari. Apa yang kamu banggakan hidup di dunia? Kalau kita ngontrak, rumah sempit, makan ala kadarnya, tapi kita saling mencintai, paling tidak sakinah yang kita dapat di dunia. Paling kita rumah tangga bahagia, sehingga lihat orang kaya kita bisa bilang, kamu kaya tapi kau tidak dapatkan kebahagiaan rumah tangga. Kami miskin tapi kami bahagia, saling menghormati. Ini sudah miskin bertengkar melulu. Sudah bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ibu ketawa karena ada pelakunya di sini. Suburnya sabar berat Ustadz. Memang sabar berat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama Allah, bersama Kang Dedi aja kita sudah bangga. Ketemu saja Pak Gubernur kita sudah senang, selfie-selfie. Padahal beliau ada masa jabatannya hilang. Sudah bangga kita. Gimana kalau Allah yang bersama kita? Dan orang yang bersama dengan Allah syaratnya sabar. 2 resepnya, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa saya dagang rugi? Nge-grab hilang lagi motor saya. Rumah tangga ndak pernah bahagia. Ndak usah cari kambing hitam. Periksa sholat. Periksa sholat. Ada orang ke Jakarta dari Bekasi tiap hari kerja. Berangkat jam 5 pakai kereta. Balik sampai di rumah jam 9. Ndak sholat subuh, ndak sholat duhur, ndak sholat asar. Lepas maghribnya, isanya pun tidak. Gajinya cuma 5 juta 1 bulan. Ini yang saya istilahkan setengah mati cari makan. Begitu dapat nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari uang, tidak sholat. Bu, Pak, saya mau tanya, siapa yang punya dunia, Bu? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Maknanya tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya ulang, tidak mungkin dunia kita bisa raih kalau yang punya dunia kita jauhi. Contoh, saya akrab sama Kang Dedi, Pak Gubernur. Saya datang ke Bandung. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Pak Ustadz, gimana kabar? Saya lagi ada di Bandung Pak Gubernur. Mau keliling-keliling lihat kota Bandung, tapi tidak ada mobil saya Pak Gubernur. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Pak Ustadz Dasat. Tolong bawakan ke mobil di stasiun kereta api. Jangan lupa full tangki. Kasih mobil yang baik dengan sopir. Jangan lupa sertakan pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh. Contoh aja. Udah kan? Nah, 30 menit kemudian datang ajudan Pak Gubernur. Izin Pak Ustadz, ini ada kiriman kendaraan dari Pak Gubernur. Silakan digunakan selama di Bandung. Full tangki ini serta dengan pembeli oleh-oleh Pak Ustadz. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama Pak Gubernur. Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon, tidak kenalan, tidak pernah lihat nama, tidak pernah dengar nama. Datang ke Bandung, mohon izin Pak Gubernur, saya lagi dari Sulawesi, pinjam mobilnya Pak Gubernur. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan? Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu tukang tipu. Tidak pernah kenal, tidak tahu, pasti tukang tipu itu. Tangkap. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur,
Begitu ada masalah dalam pekerjaanmu, ada masalah dalam rumah tanggamu, ya Allah saya sudah capek hadapi hidup ini ya Allah. Capek saya ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah sembuhkan penyakitmu. Tidak ada susahnya bagi Allah lunasi utang-utangmu. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih anakmu pekerjaan. Allah cuma minta kau sholat deh. Saya kasih lagi contoh. Pak Gubernur punya ajudan. Tahu ajudan? Tahu ajudan? Itu kalau beliau panggil ajudan, biar ajudannya lagi duduk, ajudan langsung lompat biar lagi makan kacang. Diam. Siap Pak Gubernur? Iya toh? Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak Gub. Ajudan, Bapak ndak lihat sisi Bu? Dipecat kau. Iya toh? Padahal Pak Gubernur ada masa jabatannya. Begitu takutnya manusia katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, sini kau istirahat dulu daganganmu, kau sholat deh. Berhenti dulu bawa penumpang. Selesai bawa penumpang itu mampir dulu deh kau wudhu, ngadu kepada Allah. Pak, Bu, saya mau tanya, Bu, bisa ndak manusia dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat besar masih bisa hidup? Masih bisa hidup? Tidak menurut ilmu fisika. Kalau Allah yang mau, Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat panas, justru keluar kedinginan. Adik-adik, bisa ndak manusia hidup dalam perut ikan? Kalau saya orang Bugis, ikan masuk dalam perut saya. Tapi tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Kalau Allah yang mau, Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ibu-ibu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Siti Maryam, wanita suci tak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa Al-Masih. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya tidak bahagia? Pasti suami istri jarang sholat. Ustadz, kenapa lapangan kerja saya sulak? Pasti kau ajarin sholat. Ustadz, saya sudah sholat, kenapa hidupku susah? Karena kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Ibu bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Ada yang sholat kayak ditiup angin, Allah. Ada lagi lebih seru, Allah. Ya. Maka kalau mau lepas dari masalah, perbaiki sholat kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tidak puasa 3 tahun berturut-turut, taubat malam ini, selebihnya dibayar puasanya, selesai utangnya. Bapak tidak haji padahal sudah mampu, bertaubat 2 tahun akan datang menunaikan ibadah haji, selesai utangnya. Bapak tidak bayar zakat 5 tahun berturut-turut, taubat malam ini, bayar zakatnya besok, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Ayo, yang tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Saya bayar besok Ustadz, ya besok untuk besok. Saya sholat subuh 2 kali, lebih beleng-beleng lagi. Ayo, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Ustadz saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz saya di tengah hutan, habis kencing. Kalau habis kencing tidak dapat air, cukup caranya kencing. Bu, Pak, ini urusan laki-laki, jangan kasih lihat ibu-ibu. Bapak kencing, ambil daun 3 lembar. 3 lembar. Cara membersihkannya, coba lihat. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya, jangan begini. Tambah kotor. Iya, tidak ada air, tayamum. Ustadz tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz tidak ada bacaan saya hafal. Boleh Bapak beli buku tuntunan salat sambil baca, pegang begini.
Sah. Ustadz, saya tidak lihat kiblat, kita lagi di dalam di tengah laut, lihat matahari terbenam. Oh, di sana matahari terbenam. Menghadap ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang, enggak usah juga kok goyang-goyang juga begini. Apa lagi alasannya? Apa? Yang banyak orang tidak sholat, satu, perempuan ketika selesai haid. Gratis 5 hari dia tambah bonus 2. Kata suaminya, kenapa belum sholat? Belum bersih. Ah, kau bohong, masih ada sedikit-sedikit. Kau bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Yang kedua, penyebab perempuan banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Boleh dandan, tapi jangan gara-gara dandan tidak sholat. Dia pakai jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Mau ada di sini kembang-kembangnya, ada di sini kayak bunga-bunga, di sini ada pohon-pohon. Lah, sempit kalau dia jalan suaminya. Buru-buru kau dek, kita terlambat. Tunggu dulu Kang. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayalah sholat, kata suaminya, dek, saya jualkan kau sawah supaya kau pergi umroh. Masa kau tidak sholat? Apa kata istrinya? Kau sadar, lihat ini jilbabku, setengah mati dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Orang seperti ini, saya setuju kata Kang Dedi tadi, umroh baik, tapi kalau berulang-ulang itu lebih utama memakmurkan masjid, membantu fakir miskin. Oh, jadi pejabat itu jangan coba Pak. Anda itu pejabat bagaimana diperlihatkan tanggung jawabnya di akhirat, saya yakin tidak ada yang mau ikut pilkada. Itu Umar bin Khattab pernah tidak bisa tidur semalam. Kenapa? Sore hari ada onta terpleset gara-gara jelek jalan, jatuh itu onta. Onta terpleset, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin tidak bisa tidur untuk tanggung jawabnya di akhirat. Ini bukan onta yang jatuh masyarakat. Saya jalan tadi dari Jakarta sebelum ada juga jelek jalan di sini kayak mau jatuh kancing baju saya. Mudah-mudahan selesai acara ini menjadi itibar buat kita semua. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, boleh tidak sholat. 1, hilang ingatan. Apa artinya? Kalau gila, kenapa tidak sholat? Saya gila Pak Ustadz. Boleh kau tidak sholat. 2, boleh tidak sholat, belum balik. Apa artinya? Kalau ibu-ibu belum haid, boleh tidak sholat. Ada di sini punya anak belum haid? Ibu-ibu sudah pernah haid kan? Sudah wajib. Bapak-bapak kalau sudah pernah mimpi basah, wajib sholat. Yang ketiga, boleh tidak sholat. Siapa? Mereka dalam tekanan. Kau sholat, misal zaman kompeni Belanda. Kau sholat, saya tembak kepalamu. Boleh dia tidak sholat. Lain dari itu, wajib sholat. Dengar baik-baik yang mereka balas sholat. Bawa pulang ini oleh-oleh. 1, buka Al-Quran surah Al-Hajj 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tidak sholat, 1 hari di neraka. Apa yang disebut 1 hari neraka? 1000 tahun dunia. Buka Al-Quran surah Al-Hajj 47. Tidak sholat salat subuh tadi, 1000 tahun kau diparkir di neraka. Berapa 1000 tahun? Nauzubillah min zalik. Yang kedua, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asiddaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ila akhir ayat. Tanda umat Muhammad kata Allah, mereka kamu lihat ruku dan sujud. Kalau dia tidak ruku dan sujud, maka dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi mereka yang mengaku Islam tapi tidak sholat, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia meninggal. Hati-hati Pak. Biarlah rumah ngontrak-ngontrak, tapi sholat baik, daripada rumah mewah tapi tidak sholat. Lebih celaka lagi, sudah rumah ngontrak-ngontrak tidak sholat lagi. Bu, pulang ini saya tidak tahu Ustadz datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah, Ramadan hadir. Anggaplah selama ini kita tidak sholat. Kata Allah, wala tai'asu mir rauqillah. Jangan kau putus asa, kata Allah. Saya hadirkan kau 1 bulan. Dari 12 bulan, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, saya hadirkan kau Ramadan. Ramadan artinya panas dan membakar. Maknanya 11 bulan berbuat dosa, 1 bulan Allah bakar dosa-dosanya. Oleh karena itu di bulan Ramadan banyaklah bertobat. Dan cara bertobat satu diantaranya menjelang maghrib istighfar.
Menjelang buka puasa istighfar. Dulu zaman saya kecil, waktu belum ada TV swasta, belum ada radio swasta, RRI dan TVRI menjelang buka, se-Indonesia itu istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu. Sekarang setelah ada politik, mau beduk maghrib apa yang datang? Saya anggota DPR saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya direktur ini mengucapkan, hilang semua istighfar. Jelang Ramadan buka puasa, buka puasa Ramadan ini perbanyak istighfar. Dan janji Allah kalau kita bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena sudah larut malam, bawa oleh-oleh pulang ini. Semua kita punya masalah, semua kita punya persoalan. Bukan persoalan masalah kita, bukan masalah itu masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solat, Allah yang akan selesaikan masalahnya. Demikian, terima kasih Pak Gubernur. Saya mendengar pidato beliau beberapa kali, bersyukur masyarakat Jawa Barat punya gubernur cerdas. Biar cerdas, kalau hanya tinggal di kantor tidak berpengaruh. Beliau cerdas dan turun ke lapangan, melihat langsung masyarakatnya. Saya baru melihat pejabat. Saya ini keliling Pak, Sabang sampai Merauke. Biasanya kalau gubernurnya datang, masyarakatnya dingin. Ini Pak Gubernur tadi datang, waduh lebih hebat dari artis. Saya sampai tidak percaya diri. Wah, kalah populer saya di sini. Allah karim. Kita doakan beliau sehat walafiat. Diberikan keberanian, karena biar sehat cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Diberikan keberanian untuk memberantas kemaksiatan. Amin. Dan paling penting kita doakan cepat dapat jodoh. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Boleh? Boleh? Jawab dengan cakep ya. Oke. Ayu Tinting beranyak satu. Yang penting kita bersatu. Ayu Tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayu Tinting masih janda. Urusannya Pak Gubernur. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.